Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nama saya Yono Mariono dengan NIM 2011110134. Saya mahasiswa UIN SMH Banten, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video atau menjelaskan mengenai perihal BKKI atau Bimbingan Konseling Keluarga Islam, yang mana video ini adalah tugas komprehensif dasar utama pendukung yang diuji oleh Bapak Hafizul Ahdi MH. Langsung saja. Pengertian konseling. Konseling adalah hubungan antara seorang konselor yang terlatih dengan seorang klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam memahami ruang hidup. Dalam hal ini, hubungan antara konselor dan klien biasanya bersifat individual atau perseorangan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seorang dengan menggunakan metodologi psikologis dan sebagainya. Konseling juga diartikan sebagai pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling sedemikian rupa sehingga berpemahaman terhadap kemampuan diri sendiri, meningkatkan dalam memecahkan berbagai masalah. Saat konseling, seorang konseling dibantu untuk memahami dirinya sendiri, bagaimana kondisinya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat diciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Lalu, konseling juga dapat belajar bagaimana memecahkan masalah dan menemukan sebuah kebutuhan yang akan datang. Adapun fungsi utama dari konseling adalah membantu seseorang yang dapat menyelesaikan masalah. Adapun tahap konseling secara umum, proses konseling terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap awal, inti, dan akhir. Tahap awal dimulai sejak klien menemui konselor untuk mendapatkan konseling. Setelah bercerita dan menjelaskan apa yang terjadi, konselor mulai tahu masalah yang dihadapi oleh klien. Di tahap ini ada sejumlah hal yang perlu dilakukan. 1. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. 2. Memperjelas dan mendefinisikan masalah yang dihadapi klien. Yang ketiga, menegosiasikan kontrak, mulai dari kontrak waktu, kontrak tugas, hingga kontrak kerjasama. Adapun tahap inti setelah melalui tahap awal yang berjalan baik, proses konseling selanjutnya memasuki tahap inti atau tahap bekerja. Pada tahap ini ada sejumlah hal yang harus dilakukan konselor, yaitu mengeksplorasi masalah yang dihadapi klien lebih dalam. Selanjutnya, konselor melakukan reassessment atau disebut penilaian kembali bersama klien untuk meninjau kembali permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya juga menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara dengan baik, seperti konselor membuat klien merasa senang dan nyaman saat sesi bincang-membincang atau proses konseling yang berjalan sesuai kontrak. Tahap akhir. Setelah melalui tahap inti, kini konseling memasuki babak akhir. Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konseling, yakni diantaranya: 1.
Konselor bersama klien membuat kesimpulan dari hasil konseling. 2. Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun. Ketiga, mengevaluasi proses konseling. Yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Di tahap akhir ini juga ditandai dengan sejumlah hal seperti: 1. Menurutnya tingkat kecemasan klien. Yang kedua, perilaku klien semakin membaik dan mengarah ke hal-hal positif. Adanya rencana hidup klien di masa depan yang tersusun, jelas dan rapi. Nah, dasar utama bimbingan dan konseling keluarga Islam sama seperti dasar atau landasan bimbingan konseling Islami secara umum, yakni Al-Quran dan hadis. Pada prinsipnya, semua dasar bimbingan konseling yang umum berlaku untuk bimbingan dan konseling untuk bidang ini. Namun, untuk memfokuskan dasar-dasar bimbingan dan konseling keluarga Islami dapat dirumuskan sebagai berikut. Dasar kebahagiaan dunia akhirat. Dasar ditunjuk kepada upaya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, dan kebahagiaan tersebut bukan saja untuk seseorang anggota keluarga, tetapi untuk semua anggota keluarga. Yang kedua, dasar sakinah mawaddah warahmah, yakni berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab itulah yang selalu dicita-citakan dalam pernikahan dan membentuk keluarga oleh setiap umat Islam. Yang ketiga, dasar komunikasi dan musyawarah, yakni harus dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa hormat, menghormati, dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi tersebut akan berjalan dengan lemah lembut. Yang keempat, dasar-dasar dan tawakal, yakni membantu individu pertama-tama bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah-masalah keluarga. Sebab dengan bersabar dan bertawakal akan diperoleh kejernihan dalam pikiran, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling keluarga Islam membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal ini bukan saja untuk klien bersabar dan bertawakal atas masalah-masalah yang dihadapi, akan tetapi kepada konselor agar bersabar dan bertawakal dalam memberikan pertolongan. Dasar manfaat maslahat, yakni memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem keluarga, misalnya membuka pintu poligami dan perceraian dengan bersabar dan bertawakal terlebih dahulu. Nah, diharapkan pintu pemecahan rumah tangga maupun yang diambil nantinya oleh seseorang selalu berkiblat pada mencari manfaat atau maslahat yang sebesar-besarnya, baik bagi individu, anggota keluarga keseluruhan, dan bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kehidupan kemanusiaan. Namun juga dalam menghadapi masalah-masalah keluarga, sebab dalam suatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Mencapai kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan tersebut bukan saja untuk seorang anggota,
tapi untuk semua anggota keluarga. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai bimbingan konseling keluarga Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.